Halo teman bumi, kali ini Novi Sulastri Channel akan share sedikit mengenai infonya harga rumah subsidi akan mengalami kenaikan. Setelah 3 tahun terakhir ini belum mengalami kenaikan, akhirnya pada tahun 2023 harga rumah subsidi bakal naik. Kira-kira berapa persen ya? Simak terus videonya sampai habis ya. Kenaikan harga rumah subsidi ini sangat dinantikan oleh para pengembang, sedangkan kenaikan BBM, bahan baku konstruksi, dan upah untuk membangun rumah terus mengalami kenaikan. Selain itu juga ada unsur lain seperti harga tanah serta perizinan yang ikut ada kenaikan. Dalam hal ini, pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga untuk rumah subsidi yang rencananya akan terbit tahun 2023. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI memastikan kualitas rumah subsidi tidak lagi terancam turun. Seiring dengan wacana kenaikan harga jual, Sekretaris Jenderal DPP APERSI Daniel Jumali mengatakan kenaikan harga jual rumah subsidi dapat mengurangi terjadinya penurunan kualitas bangunan akibat harga bahan material yang melonjak tinggi. Ya, minimal bertahan seperti yang sekarang ini, tidak turun dan kita nggak mau turun. Pak Menteri PUPR juga nggak mau turun, termasuk kita menjaga rumah tetap layak, kata Daniel. Pasalnya, jika harga jual terus menurun, maka besar kemungkinan ada fitur yang dikurangi untuk meminimalisir ongkos produksi dan menyeimbangkan cash flow pengembang. Tak hanya itu, lokasi rumah subsidi pun akan semakin sulit dijangkau. Untuk itu, dia menyambut baik rencana penyesuaian harga rumah subsidi sebesar 5% yang aturannya disebut akan terbit pada Februari 2023 ini. Adapun rencana kenaikan harga sebesar 5% ini di bawah usulan awal yaitu sebesar 7%. Sekedar informasi, pengembang awalnya mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 13%. Namun pada awal 2022 lalu disepakati bersama Kementerian PUPR bahwa kenaikan hanya sebesar 7%. Namun, berdasarkan perkembangan terbaru Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan kenaikan hanya sebesar 5%. Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang kemudahan dan bantuan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kualitas rumah umum tapak yang diperoleh melalui KPR bersubsidi harus memenuhi kelayakan fungsi bangunan mulai dari prasarana, sarana, dan utilitas umum. Lalu, kualitas hunian juga dipantau oleh aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP. Untuk memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang, penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP yaitu SIKASEP, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan. SIKASEP di dalamnya memiliki beberapa fitur, salah satunya adalah Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi atau SIPETRUK. Cara kerja SIPETRUK adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, manajemen konstruksi akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari seat plan digital yang diajukan para pengembang melalui Sikumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Apabila rumah subsidi dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SIKASEP untuk dapat dijual kepada masyarakat. Di sisi lain, naiknya harga rumah subsidi juga memicu keraguan akan daya beli masyarakat yang melambat karena masih dalam pemulihan pasca pandemi. Tapi para pengembang optimis peminat properti rumah subsidi akan tetap tinggi. Pasalnya, kenaikan harga tidak akan berpengaruh banyak kepada konsumen yang memakai kredit pemilikan rumah. Sementara itu, bagi pengembang kenaikan tersebut sangat diperlukan untuk produksi rumah. Itu dia informasi yang bisa Novi Sulastri Channel share. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih.